Bayangin deh, kalian harus ngelewatin jalanan yang berlobang, bangun subuh-subuh cuma biar nggak telat masuk kelas. Tapi nggak apa-apa, kita harus asikin aja, Bel. Nonton sampai akhir ya, makasih. Hari ini aku mau kasih gambaran ke kalian, gimana sih rasanya kuliah pagi, tapi perjalanannya tuh naik KRL. Mana setiap bangun subuh itu mereka selalu ada, kayak paling semangat aja mereka tuh. Seperti biasa, gue siap-siap sebentar dan juga mandi, tapi mereka selalu aja standby di sini. Tuh, mereka selalu ngawasin dan ngikutin aku, kayak manajer pribadi aja anjay. Yang hitam tuh juga nanti tambah ireng lagi nanti, gosong itu. Begitu selesai, aku langsung lanjut ke stasiun, berangkat dari jam segini. Nah, enaknya kalau kalian berangkat pagi itu, kalian bisa nikmatin pemandangan yang masih bagus banget, seger udaranya, dan itu paling nikmat banget. Jam segini tuh masih sepi stasiunnya guys, jadi enak banget di sini. Biasanya aku sering lihat orang-orang kalau naik KRL pagi itu biasanya orang yang mau berangkat kerja kantor gitu sih guys. Buat kalian yang mau naik KRL, bisa pakai kartu tap komuter kayak e-money, flash atau sejenisnya. Atau enggak, kalian bisa juga beli tiketnya langsung lewat aplikasi Gojek. Tinggal buka menu Go Transit, pilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan kalian. Itu gampang banget sih. BTW ini nggak disponsor ya guys. Nah, tadi kan kita udah beli tiketnya lewat Gojek. Nah, begitu turun, kita tuh perlu scan QR-nya di gate KRL-nya. Atau kalau kalian pakai kartu tap, tinggal ditempelkan aja di situ. Udah, tinggal masuk deh. Jam segini tuh masih belum banyak penumpang ya guys, jadi masih agak sepi. Lumayan deh kalau duduk-duduk nih. Celana aku cikrang Ini aku gitu. lagi bikin video buat Udah mamaku panjang. karena celana aku nih kurang panjang, diminta tolong supaya dipanjangin. Ya, dan ini tiba-tiba keretanya udah datang, kita harus siap-siap untuk supaya mau masuk keretanya. Nah biasanya kalau keretanya mau datang itu ada kayak suara khasnya gitu, kayak jadi kita tuh bakal tahu kalau keretanya udah mau datang dan juga dikasih pengumuman gitu. Nah ini keretanya datang. Kalau kalian yang mau duduk, kalian harus cepet-cepetan cari kursinya. Tapi utamakan untuk kursi yang membutuhkan dulu, yang prioritas ya. Jangan asal ambil. Para pelanggan untuk selalu menciptakan suasana tertib dan nyaman selama perjalanan menggunakan komuter lain, dengan tidak berbuat gaduh atau perbuatan lainnya yang mengganggu kenyamanan perjalanan. Karena aku berangkatnya dari Solo Balapan, aku bakal ngelewatin banyak stasiun sebelum sampai ke tujuan aku. Jadi ini berhenti sebentar, kemudian lanjut lagi gitu. Selama perjalanan aku ngelewatin banyak banget pemandangan yang indah. Ada sawah-sawah, rumah-rumah, bangunan, dan juga sampai ngelewatin pemakaman juga sih, cuman pemandangannya bagus banget sih. Kalau ini cerah, ini bakal lebih bagus banget. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya nyampe juga. Kadang itu bisa lebih cepat, kadang juga bisa lebih lambat, tergantung nasib hari itu sih. Sampai jumpa kembali pada perjalanan Anda berikutnya. Dear passengers, shortly we will arrive at itu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dan Turun, kalian harus siap-siap nih, soalnya kan akan ketemu banyak banget orang yang turun. Rasanya kayak survival mode gitu. Jadi kalian harus langsung siap-siap cepet-cepetan. Kalau enggak kalian ketinggalan, atau bahkan telat kalau kalian kelas. Lihat tuh, banyak banget orangnya sumpah. Tadi juga salah sih, harusnya masuknya tuh dari gerbong yang paling deket sama exit gate-nya, biar ketika turun langsung keluar, nggak perlu nunggu lama. Untuk exit gate Lempuyangan, untuk naik KRL itu ada di paling pojok tadi. Langsung keluar, langsung ke jalan raya soalnya ini. Berhubung jalan di stasiun sama kampus aku tuh lumayan deket, aku pilih jalan aja. Kalian bisa naik transportasi umum atau naik motor, karena di depan stasiun juga ada sewa motor sih. Cuman karena deket sih aku mending pilih jalan sih. Itu juga lumayan kok, nggak terlalu lama. Dari stasiun ke kampus makan waktu kurang lebih 7 menit aja. Jadi bisa jalan aja, nggak perlu lama-lama gitu. Dari jauh udah kelihatan juga tuh kampus aku. Buka Dewi tercinta, kebanggaanku. Di sebelah kanan tuh ada jalan layang. Nah, sama satu lagi,
kita akan lewatin kayak es puter. Ini viral di TikTok. Kapan-kapan kalau sempat aku mau cobain deh. Waktu jalan kita itu akan ngelewatin kayak 2 lampu lalu lintas gitu. Nah biasanya waktu pagi-pagi itu di lampu merahnya itu bakal agak-agak ramai gitu. Jadi kalau kalian mau naik pulang pergi KRL, kalian harus pastiin datangnya bisa lebih pagi gitu, diusahakan. Kalau nggak kalian telat itu nanti kelas. Nah kita udah sampai di kampus tercinta ini teman-teman. Kapan-kapan kalau sempat aku akan bakal ajak kalian tour keliling kampus. Kalau nggak kalian bisa lihat di YouTube-nya UKDW aja sih. Di kampus ini ada fasilitas dispenser gratis. Caranya kalian bisa dapetin chip nanti kalau daftar. Nah itu bisa dapat unlimited air atau mungkin ada batasnya. Nah ini juga ada kucing-kucing kampus yang corak-corak putih itu kucing kampus, aku lupa namanya siapa. Terus di kawan mandi ada kupu-kupu anjay. Oke, sekarang aku udah sampai di kampus nih, udah jam 7.46. Jadi masih ada waktu luang sebelum kelas ya. Kelasku jam 8:30 sih, itu hari Senin. Jadi lumayan lah, bisa pergi dulu. Ini sosok gaya dulu sebentar ya. Ya lumayan lah. Habis pipis langsung kayak gini. Iya. Keren banget lah. Terus ketemu lagi kucing kampusnya ini. Kalau ketemu kucing tuh bawaannya kayak pengen ngelus aja gitu, sama kayak suaranya berubah nggak sih kalau kalian ketemu kucing? Kalian gitu nggak kalau ketemu kucing? Atau enggak? Sudah lagi satu orang kabur dia. Entah kenapa kucing oranye ini kalau dideketin kabur terus gitu loh, kayak nggak mau dipegang. Aku juga sempat ketemu sama beberapa temen aku, mereka pada ngasih game, sedangkan aku lagi bikin kopi. Lumayan, habis ngantuk dari KRL kan enaknya minum kopi. Waktu bikin kopi, aku pengen pakai es batu kan. Nah, habis itu tiba-tiba Kok bau gas ya? aku kayak nyoba bau gas, entah itu perasaanku aja atau gimana, tapi kayak bau gas bocor gitu loh. Takutnya kan bahaya. Next kita cobain kelasku yuk. Ini tuh lagi pelajaran algoritma pemrograman, bahas materi salah satunya gitu. Nah coba kan ikutin. Kita anggap semua ada koinnya ya. Koin atau pecahannya, uang pecahan itu adalah seratusan. Saya berarti total berapa koinnya? 3. Begitu teman-teman bisa. Ini totalnya 3. Berarti outputnya dari Selesai kelas kayaknya nggak afdol kalau nggak makan deh. Habis ini aku mau ajak kalian ke kantin. Kayak aku habis selesai kelas kayak mau makan dulu aja sih. Aku beli makan di tempat tadi kita bikin kopi. Soalnya mereka bikin lauknya macem-macem. Dan harganya lumayan. Segini itu cuma 15.000 doang. A little later. Sekarang aku kan tadi habis dari kos ngambil barang kan ya. Aku jadi sekali ngeliat sepatu aja. Terus aku taruh sini supaya nggak kelupaan barang sendal tadi. Karena lebih enak pakai sepatu ternyata. Itu sakit banget itu pakai sendalnya. Dibuat jalan tuh nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau buat jalan kelamaan itu sakit. Makanya aku pilih ganti pakai sepatu. Hari ini jalanannya lumayan rame sih. Nah sambil jalan-jalan kita kan mau pulang nih. Perjalanannya sama aja, cuma dibalik aja. Dari Solo ke Lempuyangan tinggal dibalik aja sih. Rame banget. Nunggunya nggak terlalu lama, karena begitu sampai ada kereta yang mau datang. Nah itu pas banget timingnya. Aku balik kurang lebih jam 1. Itu nggak terlalu gelap sih. Nah setiap balik itu ada suasana kayak rasanya beda gitu, kayak capek tapi juga tenang karena mau balik juga kan. Nah dalam KRL itu suasananya beda. Semua orang tuh pada sibuk ngurusin dirinya masing-masing.
Ada yang tidur, ada yang main HP, ada juga yang cuma net scroll jendela kayak gue. Pemandangan waktu pulang tuh jadi kayak hiburan sendiri buat aku. Kayak pemandangan sawah-sawahnya, lampu-lampu, terus ada motor mobil yang lewat itu kayak kita bisa menghargai lebih gitu tentang hidup ini, nggak kayak sekedar lewat aja tuh. Kadang hal-hal kecil kayak gitu tuh bikin lebih kayak hidup gitu loh, kayak lebih bermakna. Sesampainya di Solo balapan itu tuh cuacanya hujan ternyata. Tadi sepanjang perjalanan juga lumayan deras sih. Akhirnya nyampe juga setelah perjalanan kurang lebih dari 1 jam. Kita sampai di stasiun Solo Balapan. Sebenarnya aku masih ada rencana habis ini, cuman karena ini hujan, aku nggak tahu bisa apa enggak gitu loh. Nah, kita mending keluar dulu aja sih. Kalian bisa juga naik atau turun itu pakai tangga di sebelah. Itu supaya kalau kalian mau cepat aja. Tapi karena aku lagi pegang kamera jadi naik eskalator aja, takutnya goyang-goyang gitu nggak enak dilihatnya. Mantap. Biasanya di ujung lorong sana tuh ada kayak warung atau tenan kecil gitu buat jualan makanan, minuman. Tadi pagi kan belum buka, nah sebelah kiri tuh udah buka sekarang. Jadi kalau kalian mau jajan tuh ada di situ. Hujan. Waduh, banjir lagi. Itu bukan banjir ya, cuman kubangan air aja itu. Gua salah ngomong tuh. Sebenarnya hujannya kayaknya nggak terlalu lama. Untungnya aku bawa mantol atau jas hujan, jadi nggak kehujanan. Jelek. Padahal pengen cari tempat buat gym di sini. Tapi aku lihat di YouTube, di Google Maps tuh reviewnya tutup ya. Jadi nggak tahu. Apa kita coba cek dulu ya. Ini jelek banget. Dari sana sampai sini tuh banjir. Nggak banjir sih, kubangan itu lubang semua jalannya. Tempatnya berubah dari tempat pinggir, bah. Masih ada nggak ya? Dulu itu tempat gymnya dekat sama stasiun, tapi waktu aku datengin tempatnya udah berubah. Jalannya tuh kubangan semua, bah. Waktu aku tanya ke mas-mas yang di situ, yang parkirnya mungkin kali ya, Pak Cibnya pindah Pasar Kembang, anjay, jauh banget. Apa nyampe rumah kan, rumahnya dikunci, cuman nih bukain. Nah, pas gue pulang, kamar-kamarnya tuh pada dikunci. Jadinya gue nggak bisa masuk deh. Nah, alhasil aku seharian kekunci di luar, di ruang tamu aja sih. Jadi nggak bisa masuk gitu. Bahkan aku ditemenin sama kucing-kucing ini. 1 ibu 3 anak, anjay. Nah, nih mereka tuh. Aku minta tolong bukain pintu ke mereka, tapi mereka cuma bisa nyampein ke situ doang, nggak bisa nyampe loncat gitu. Ini ibunya, ini anak pertama, terus yang ini anak ketiga, yang oranye itu anak kedua, anak tengah itu. Anjay, ini ganteng banget sih. Aku mau cobain datang tempat ini deh. Sakit perut. Ternyata masih hujan, jadi kayaknya nggak mungkin, terlalu malas. Besok aja deh. Ngapain dong pada?
Ini mereka berdua tuh kakak adik. Cara bedain mereka, yang paling tua itu ada tanda di jidatnya itu, oren-oren itu. Sedangkan untuk yang paling muda ini, dia nggak ada tanda apa-apanya tuh, bersih. Ini mamanya lagi muncul. Oke, segitu dulu video dari gua. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya, bukan Google. Kalau videonya lumayan isi waktu luang dan juga ya menghibur, jangan lupa pencet like sama subscribe-nya biar gue makin rajin, gak rebahan doang. Stay tune ya. Makasih.